Assalamualaikum sahabat follower of Islam. Semoga Allah selalu mencurahkan rahmat kesehatan, rahmat rezeki, dan rahmat iman sampai akhir nafas terlepas dari jasad kita. Mari kita berdakwah dengan mensubscribe dan men-share channel ini kepada media sosial kita masing-masing. Semoga ini ladang amal dan ladang jihad untuk kita semua sampai akhir yaumul hisab. Amin. Seperti yang disampaikan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 120, yang artinya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti milah atau jalan mereka. Muhammad dekat dengan jin. Nah, ini dia ayatnya. Saya akan bentangkan ayatnya yang membuat Muhammad kece dikecam oleh MUI. Nah, ini dia. Ini ayat jelas di dalam Al-Quran yang bunyinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu lama qama Abdullahi yaduhu kadu yakanuna alaihi libada. Artinya, ini terjemahannya begini. Dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan salat, mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Jelas ya ayatnya. Muhammad ini dekat dengan jin. Masa ini tidak boleh disiarkan di publik? Oh, rupanya ini Al-Quran tidak boleh diterjemahkan. Katanya Al-Quran untuk semua manusia. Kenapa ditampilkan, disiarkan Muhammad dekat dengan jin gak terima? Lalu saya bertanyakan, di mana ayatnya Muhammad dekat dengan Allah? Nggak bisa jawab, lapor polisi. Saya dapat sumber dari Detikom. Terima kasih Detikom sudah memberikan informasi. Perilaku MKC ini membuktikan apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran itu benar. Allah menyampaikan perilaku musuh-musuh Islam terhadap Islam dalam surat Al-Isra ayat 48 yang artinya, lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan untuk Muhammad. Karena itu mereka menjadi sesat dan tidak dapat lagi menemukan jalan yang benar. MKC, kelihatan Anda tidak tahu konteks ayat ini. Surat Al-Jin itu berisi informasi tentang jin yang disampaikan Allah kepada Muhammad. Artinya ayat 19 itu Muhammad tidak mengetahui dirinya dikerimunin oleh jin, karena jin itu kasat mata. Allah lah yang mengetahui, sehingga Allah menyampaikan informasi ini kepada Muhammad dalam surat Al-Jin. Jadi dari mana Anda dapat menarik kesimpulan Muhammad memiliki hubungan dekat dengan jin? Padahal dalam ayat ini jelas tidak ada interaksi antara Muhammad dengan jin, apalagi dialog antara Muhammad dengan jin. Jadi NKC, informasi ayat 19 surah Al-Jin ini, itu hanya Allah yang mengetahui Muhammad dikerumun oleh jin. Muhammad tidak mengetahuinya, sehingga Allah perlu menyampaikan ini kepada Muhammad. Betapa takjubnya para jin ketika mendengar Al-Quran dibacakan, sehingga mereka pergi mengerumuni Muhammad. NKC, Anda bisa membaca ayat sebelumnya, ayat 1 sampai ayat 18. Di sini adalah informasi betapa takjubnya jin mendengar bacaan Al-Quran sehingga mereka masuk Islam. Ini yang menyebabkan mereka melihat Muhammad melakukan sholat. Jadi tuduhan Anda yang menyatakan Muhammad memiliki hubungan dekat dengan jin adalah kebohongan, karena dalam ayat ini justru Muhammad tidak menyadari jin mengerumuninnya, sehingga Allah menyampaikan informasi ini kepada Muhammad. Oke NKC, saya akan mengikuti pola pikir Anda. Kita akan buktikan siapa yang pantas disebut memiliki hubungan dekat. Apakah Muhammad dengan jin atau Yesusmu dengan iblis? Ayo kita buktikan. Mari kita lihat. Saya akan memberi Anda perumpamaan tukang obat. Ketika di pasar Anda melihat segerombolan orang mengelilingi tukang obat, mengerumunin tukang obat, apakah Anda berani mengatakan bahwa orang-orang yang mengerubuti tukang obat itu memiliki hubungan dekat dengan tukang obat? Tentu tidak, bukan? Orang-orang yang mengelilingi, mengerubuti tukang obat itu karena merasa tertarik atau penasaran dengan apa yang disampaikan oleh tukang obat. Bukan berarti tukang obat memiliki hubungan dengan orang-orang yang mengerumuninya, MKC.
Nah, begitu juga dengan ayat 19 surah Al-Jin yang Anda gadang-gadangkan. Itu bukan menunjukkan hubungan dekat Muhammad dengan jin, tetapi jin mengerumuti Muhammad karena jin tertarik dengan apa yang mereka dengar, dengan bacaan Quran yang mereka dengar, sehingga mereka pergi melihat Muhammad melakukan ibadah sholat. Apalagi jin ini kasat mata, jadi Nabi Muhammad tidak menyadari kehadiran para jin ini. Allah lah yang mengetahuinya, sehingga Allah menyampaikan informasi ini kepada Muhammad dalam surat Al-Jin. Selain itu Pak MKC, seandainya Muhammad memiliki hubungan dengan jin pun apa yang salah? Jin itu adalah ciptaan Tuhan. Jin itu berhak untuk mendapat kebenaran karena dia adalah ciptaan Tuhan, sama dengan manusia. Surah Al-Jin ini justru menunjukkan Islam itu universal. Allah itu maha adil terhadap makhluknya, tidak membeda-bedakan makhluknya. Makhluknya berhak untuk mendapatkan kebenaran sama semuanya di hadapan Tuhan. Allah menyampaikan informasi pengakuan jin dalam ayat 11. Dan sesungguhnya di antara kami jin ada yang soleh dan ada pula kebalikannya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Ini sama dengan kita manusia. Ada yang soleh, ada yang tidak. Kita menempuh jalan yang berbeda-beda. Sama persis dengan saya dan Anda Pak MKC. Dalam ayat 13 yang artinya, dan sesungguhnya ketika kami jin mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Maka barang siapa beriman kepada Tuhan, maka tidak perlu ia takut rugi atau berdosa. Ayat 14. Dan di antara kami ada yang Islam dan ada yang menyimpang dari kebenaran. Siapa yang Islam, maka mereka telah memilih jalan yang lurus. Ayat 15. Dan ada pun yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi bahan bakar api neraka jahanam. MKC, saya tahu tujuan Anda membuat konten atau video menghujat Muhammad ini. Anda ingin membuktikan kepada semua orang bahwa ajaran Islam itu tidak benar. Dalam semua konten video Anda menarik kesimpulan bahwa ajaran yang paling benar itu adalah ajaran Kristen. Itu yang selalu Anda dengung-dengungkan dalam setiap konten Anda setelah Anda mencomot ayat Al-Quran. MKC, jika benar agama Anda mampu mendidik moral Anda menjadi lebih baik dari kami, seharusnya Anda suportif. Anda tidak menyembunyikan hal-hal tertentu dalam Alkitab Anda. Sekarang saya akan buktikan bahwa hujatan Anda terhadap Muhammad dekat dengan jin itu jauh lebih baik daripada apa yang tertulis dalam Alkitab Anda. Kejadian Yesus bersama iblis selama 40 hari. Yesus ditempah oleh iblis. Lukas 4 ayat 2. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Artinya iblis itu menempa Yesus atau Tuhanmu. MKC, jika pola pikirmu terhadap Al-Quran diterapkan pada ayat ini, maka kamu harus sportif menyatakan bahwa Yesus itu memiliki hubungan dekat dengan iblis. Kemudian ayat 5. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. MKC, beranikah Anda menyimpulkan kejadian yang dialami Yesus dengan iblis sama? Jin itu sama dengan manusia. Jin itu ada yang taat kepada Tuhan, ada yang mengingkari Tuhan. Jin itu ada yang Islam dan ada yang tidak, seperti yang disampaikan dalam surat Al-Jin ayat 13. Dan sesungguhnya ketika kami mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Maka barang siapa beriman kepada Tuhan, maka tidak perlu ia takut rugi atau berdosa. Ayat 14. Dan di antara kami ada yang Islam dan ada yang menyimpang dari kebenaran. Siapa yang Islam, maka mereka itu telah memilih jalan yang lurus. Jadi di sini tekankan Islamlah jalan yang lurus. Dan ada pun yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi bahan bakar bagi neraka jahanam. Ayat 15. MKC, ternyata hatimu belum dibimbing oleh Roh Kudus. Terbukti Anda tidak sportif dalam menarik kesimpulan. Ketika Anda membaca surat Al-Jin ayat 19, Anda menarik kesimpulan Muhammad memiliki hubungan dekat dengan jin, padahal di sana tidak tergambar sedikit pun hubungan antara Muhammad dengan jin. Tidak ada interaksi yang terjadi, tidak ada komunikasi yang terjadi, tidak ada jalan-jalan
Anda tutup mata dengan kejadian yang dialami Yesus bersama iblis. Yesusmu berkomunikasi dengan iblis. Yesusmu bersama-sama dengan iblis selama 40 hari. 40 hari bukan waktu yang sebentar, MKC. Kemudian di dalam Alkitab juga tergambar Yesusmu dibawa jalan-jalan oleh iblis ke tempat yang tinggi. Tapi Anda tutup mata, MKC. Anda bertujuan untuk menyampaikan kebenaran Alkitab, bukan? Maka Anda harus menyampaikan isi Alkitab itu yang sebenarnya. Maka Anda harus berani menarik kesimpulan seperti ini berdasarkan Alkitab Injil Perjanjian Baru. Ternyata Yesus lebih memiliki hubungan dekat dengan iblis dibandingkan Muhammad dengan jin. Mengapa? Karena Yesus bersama-sama iblis selama 40 hari, sedangkan Muhammad dikerumunin jin waktu sholat tanpa diketahui Muhammad, sehingga Allah menyampaikan informasi ini kepada Muhammad. Tidak hanya sampai di sini, MKC, ternyata Alkitab Anda membuktikan juga Tuhanmu menjelma menjadi roh jahat. Silakan Anda buka 1 Samuel 16:23. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Kemudian buka Samuel 1 Samuel 19 ayat 9. Tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hinggap pada Saul ketika ia duduk di rumahnya dengan tombak di tangannya dan Daud sedang memainkan kecapi. Bukankah Anda menyatakan roh dari Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri? Apa kesimpulan Anda pada ayat ini? Silakan Anda tarik kesimpulan sendiri. Lalu bagaimanakah Tuhanmu di masa depan? Silakan buka Injil Perjanjian Baru kitab Wahyu. Di situ dinyatakan dalam Wahyu 5 ayat 6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7, bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Bayangkan, roh Allah. MKC, jika makhluk bertanduk 7, bermata 7 ini turun di hadapan Anda akan mengatakan makhluk ini apa? Monster atau manusia? Itu kata Alkitab Anda. Jadi jangan main-main mengotak-atik Al-Quran kalau Anda belum memahami Alkitab Anda sendiri, karena itu dampak akibatnya akan menampar muka Anda sendiri. MKC, Anda bermaksud menyampaikan kebenaran tapi dengan cara kebohongan. Ingat, sesuatu yang disampaikan dengan kebohongan maka tidak akan ada kebenaran di dalamnya. Anda menyatakan, oh rupanya ini Al-Quran tidak boleh diterjemahkan. MKC, di mana letak kebenaran dalam diri Anda? Anda menyatakan Al-Quran tidak boleh diterjemahkan, sementara Anda menyatakan juga inilah terjemahan Al-Quran. Ini terjemahannya begini. Dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad. MKC, hanya orang bodoh yang bisa Anda tipu dengan pernyataan konten Anda. Anda menghujat Islam, kemudian Anda bantah sendiri. Pak MKC, banyak Al-Quran terjemahan dijual di toko-toko. Anda juga memakai Al-Quran terjemahan kan, sehingga tahu arti dari ayat 19 surah Al-Jin. MKC, Al-Quran itu bukan tidak boleh diterjemahkan. Yang tidak boleh itu menghilangkan bahasa aslinya. Aturan dalam Islam ini yang benar, Pak MKC. Jika bahasa aslinya dihilangkan, terjemahannya saja yang Anda baca, yang ada dalam kitab suci Anda, kemudian ada tim revisi, lah tim merevisinya dari mana untuk meng-cross check ayat itu benarnya, Pak MKC. Al-Quran cerdas, bahasa aslinya tidak boleh dihilangkan, sehingga jika ada terjemahannya yang keliru atau tidak tepat, bisa di cross check lagi dengan bahasa aslinya sehingga bisa diperbaiki terjemahannya. Sedangkan Injil Anda yang disampaikan Yesus dalam bahasa Aramaik, karena Yesus itu berbicara dalam bahasa Aramaik, kenyataannya Injil pertama kali ditulis dalam bahasa Yunani Koine, bukan dalam bahasa Aramaik.
Jadi Injil tidak mempunyai naskah asli bahasa Aramaik. Kemudian Injil ini diterjemahkan ke dalam bahasa negara-negara lain tanpa teks asli. Anda tahu kelemahan dari terjemahan translate, yaitu susahnya mencari padanan kata yang sesuai atau tepat. Kecuali zaman sekarang ada Google Translate, itu pun belum tentu tepat. Lalu saya bertanyakan, di mana ayatnya Muhammad dekat dengan Allah? MKC, apa yang Anda baca itu adalah bukti otentik hubungan dekat Allah dengan Muhammad. Allah memilih Muhammad menyampaikan wahyunya. Allah memilih Muhammad sebagai utusannya. Itulah bukti Muhammad memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Allah. Kemudian Allah memberikan hak istimewa kepada Muhammad yang tidak pernah diberikan kepada nabi lain. Apa itu? Yaitu Mi'raj. Mi'raj memperjalankan Muhammad ke tempat tertinggi yang pernah diciptakan Tuhan. Tempat tertinggi yang pernah diciptakan Tuhan bukan surga, tapi Siratul Muntaha. Hanya satu-satunya nabi yang sampai Siratul Muntaha adalah Muhammad. Ini bukti Muhammad memiliki hubungan yang dekat dengan Allah dibanding nabi-nabi yang lain, termasuk Yesusmu. Yesusmu hanya sampai di surga, bukan? Anda harus tahu, surga bukan tempat tertinggi yang pernah diciptakan Tuhan, tetapi tempat tertinggi, tempat bersembunyinya arasi Tuhan adalah Siratul Muntaha. Surga itu adalah tempat yang diciptakan Tuhan untuk tempat tinggal manusia yang beriman kepadanya dan hidup soleh. Artinya Tuhan tidak tinggal di surga. Jika ada agama yang menyatakan Tuhan tinggal di surga, itu berarti Tuhannya manusia, karena surga itu untuk manusia, bukan untuk Tuhan. Sama dengan bumi diciptakan Tuhan untuk manusia, bukan berarti Tuhan tinggal di bumi. MKC dan kalian semua pasti berkata, itu kan kata Al-Quran. Nah, ayat yang menyatakan Yesus duduk di sebelah kanan Bapa di surga, itu kan juga kata Alkitab. Tapi perlu Anda camkan, ada perbedaan mendasar dari kedua ayat ini antara informasi yang disampaikan Al-Quran dan informasi yang terdapat dalam Alkitab. Informasi Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu langsung diceritakan oleh Nabi Muhammad, sumber pembawa ajaran Islam. Sedangkan ayat yang menyatakan Yesus duduk di surga itu bukan pernyataan Yesus, tapi tulisan para penulis Injil. Jika Yesus sudah di surga, berarti Injil Yesus sudah terputus. Pak MKC, coba Anda tanyakan pada diri Anda sendiri, ketika Yesus sudah di surga, berarti Injil yang disampaikan Yesus itu sudah terputus. Tetapi mengapa bisa muncul ayat yang menyatakan Yesus sudah di surga? Dari mana? Yesus tidak di dunia lagi loh Pak MKC. Silakan Anda jawab sendiri. Tadi Anda menyatakan tidak ada bukti dalam Al-Quran yang menunjukkan Muhammad memiliki hubungan dekat dengan Allah. Anda buka surat Al-Isra ayat 1. Di sana jelas, yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Yang telah kami berkahi, artinya di sini tidak lagi menunjukkan hubungan yang dekat, tetapi betapa cintanya Allah kepada Muhammad sehingga perjalanannya dipenuhi berkah. Nah, sedangkan dalam Alkitabmu terbukti Yesuslah yang ditinggalkan oleh Allah. Bukan Matius 27 ayat 45 sampai 49. Eli Eli lama sabaktani. Allah Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi Pak MKC, sekali lagi terbukti saudara-saudara seiman kita sebagai ladang dakwah untuk kita semua, sehingga nanti akan menjadi amal jahriyah yang tak terputus, yang akan mengalir terus sampai di yaumul mahsyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.